Iya, Ada berapa kelompok hari ini yang presentasi? Satu. satu Bapak. Yaudah itu silahkan apa? Integrasi nasional atau apa? Iya Bapak, integrasi nasional. Oh ya udah, silahkan. Saya nanti sambil perjalanan pulang ya. Saya buka wasiat nanti sampai rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Supriyanto dan teman-teman kelas. Saya Riyadi Akbar Nugroho sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Materi yang akan kita bicarakan mengenai integrasi nasional. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu ada Wulandari Susanto, Salma Sanabila Rizkyana, Kristi Angel Hukubun, Eni Lestari, dan Sri Mayang Sari. Kepada Mayang sebagai pemapar materi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung saja definisi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, di mana integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah, dan di bawah suatu kekuasaan politik. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, di mana ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendukung, yaitu rasa senasib seperjuangan, pemaknaan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar. Yang kedua, faktor penghambat, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi, kurangnya kesadaran diri. Yang selanjutnya ada faktor selanjutnya ada pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu kesatuan yang baik bagi bangsa Indonesia. Next. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi, yaitu ancaman dari luar negeri. Contohnya campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri, contohnya sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Yang pertama, ancaman dari luar negeri, yaitu misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri, misalnya politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Dan yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Next. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Yang pertama, bidang ideologi dan politik, yaitu dapat dilakukan dengan cara menguatkan ideologi Pancasila. Yang kedua, bidang ekonomi, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, bidang sosial budaya,
penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Next. Contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya saat sedang berkendara. Yang kedua, menumbuhkan sikap patriotisme dan cinta tanah air. Ketiga, terjadinya proses akulturasi budaya yang jadi hasil pencampuran dua budaya yang berbeda. Dan yang keempat, penyelenggara PON atau Pekan Olahraga Nasional untuk mengembangkan bidang olahraga dari tiap daerah. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mayang. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan. Izin bertanya. Bentar, Mbak. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masuk nggak suara saya, Mas, Mbak? Masuk, Pak. Masuk Bapak. Pak, ngisi sebentar ya. Nanti biar Anda diskusinya sendiri nanti. Ini saya nyampaikan dulu untuk minggu depan. Ini pertemuan terakhir untuk jadwal UAS saya belum dapat. Tapi jelas nanti untuk UAS bahannya materi-materi setelah UTS. Ya, materi setelah UTS. Jadi ada demokrasi Indonesia, ada kemudian geopolitik, geostrategi, ya. Kemudian ada yang terakhir integrasi nasional. Nah, kemudian untuk materi sore hari ini tentang integrasi nasional, ini coba saya menyampaikan sedikit lah dulu ya, biar Anda ada gambaran. Nanti diskusinya monggo nanti dilanjutkan sendiri nanti. Yang jelas gini Mbak, Mas, integrasi itu integrated ya, bersatu. Nah, konsep ya integrasi itu ini wajahnya ditutup semua ya. Saya enggak tahu ini ada orangnya apa enggak. Yang penting nanti kalau saya panggil enggak ada, dianggap enggak masuk kayak gitu ya. Saya cak aja nanti. Kenapa sebuah negara ya, perlu ada integrasi atau penyatuan ya. Yang jelas jika bersatu itu akan lebih kuat ya, dan ketika kuat akan mempermudah untuk tercapainya tujuan nasional. Nah, situasi saat ini ya, yang baru hangat-hangatnya itu kan di Papua ya, dengan kelompok kriminal bersenjata. Adanya sekelompok ya, pejuang pemberontak dari Papua yang menginginkan Papua merdeka. Dan itu menjadi ancaman tersendiri ya, jadi ancaman sendiri, dan pemerintah harus bisa memberikan sikap yang jelas. Ya. Sikap yang jelas itu bukan hanya berbicara tentang penumpasannya, bukan hanya berbicara tentang penangkapan kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu, tapi juga harus dipikirkan juga apa yang menjadi penyebab ya sekelompok ya masyarakat itu kemudian punya keinginan untuk memisahkan diri, punya keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan ya keinginan daerah-daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan. Bisa karena kesenjangan dengan
ekonomi, bisa karena kesenjangan pendidikan, bisa karena kesenjangan pembangunan, ya, dan lain sebagainya. Maka untuk itu konsep integrasi itu sebenarnya seharusnya atau sebisa mungkin tidak hanya berbicara tentang konsep, tapi juga harus diikuti dengan sebuah tindak lanjut, ya, praktek-praktek nyata, ya. Jadi misalnya ketika berbicara tentang kesejahteraan rakyat, ya, bagaimana diatur, didesain sedemikian rupa bahwa masyarakat itu dipastikan bahwa hidupnya sejahtera. Itu satu. Kemudian kedua, dipastikan pula jangan sampai ada ketimpangan, ya, ketimpangan pembangunan, ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya. Kemudian jangan sampai ada pembedaan perlakuan antara satu etnis atau suku dengan suku yang lain, ataupun dalam hal pengkhususan terhadap salah satu agama tertentu. Nah, jika itu terjadi, maka yang akan dampaknya adalah akan menjadikan rakyat itu menjadi terpecah, ya. Terpecah. Untuk itu, ya, pemerintah itu harus bisa memberikan upaya-upaya yang baik, ya. Baik. Nah, pemilu 2014, 2019, ya, kemudian sampai saat ini praktek-praktek politik yang dilakukan oleh para elit itu sungguh-sungguh sangat-sangat berbahaya, ya. Karena mempraktekkan politik identitas, ya, politik kesukuan, ya, politik identitas agama. Dan itu kalau dipraktekkan terus, ya, akan memperuncing, ya, benturan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Kemudian praktek politik yang sudah diterapkan sekarang ini, ya, dengan banyaknya organisasi-organisasi masyarakat, entah pemuda Pancasila, entah kelompok, entah yayasan-yayasan pendidikan dalam bentuk universitas maupun pondok pesantren yang kemudian dilibatkan dalam praktek-praktek politik praktis, itu sebenarnya tidak tepat, ya, tidak tepat, ya, karena kemudian tujuan awal, ya, dari dunia pendidikan untuk mewujudkan atau mendidik masyarakat itu, karena praktek-praktek politik kotor semacam itu nanti akan merusak tujuan awalnya. Kemudian untuk kelompok-kelompok, ya, ormas, kemudian karena basis masanya banyak, kemudian ketika salah dibela misalnya kayak gitu, itu juga tidak baik, ya. Karena apa? Akhirnya nanti para pemimpin itu akan dikontrol oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara tidak langsung, ya. Itu kondisi yang terjadi di masyarakat sekarang, ya. Jadi misalnya FPI, saya bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju, ya, tapi akan lebih baik jika negara itu dominan. Dominan dalam arti tidak didikte oleh kelompok ormas apapun, ya, dengan catatan pemerintah juga harus fair, ya, dengan catatan pemerintah juga harus fair, ya. Nah, kenapa sekarang ormas-ormas itu semakin kuat, gitu, semakin punya posisi daya tawar, atau diperhitungkan oleh para elit, ya, karena memang satu politik yang kita praktekkan sekarang ini adalah politik one vote one satu suara satu pilihan, ya, sehingga para kelompok-kelompok ormas-ormas yang memiliki basis massa besar itu merasa besar kepala karena merasa paling berkontribusi, ya, merasa paling berkontribusi atas terpilihnya seseorang. Padahal dalam praktek pemilunya bukan atas nama kelompok, tapi kan pribadi-pribadi yang datang mencoblos ke
TPS itu. Ya, tapi kemudian karena ya, jadi kemudian karena praktek-praktek ya politik yang dilakukan oleh para aktor-aktor politik itu ketika menjelang pemilu mendatangi pondok pesantren, mendatangi ketua ormas A, B, C, D kayak gitu, kemudian ini menjadikan dampak yang kurang baik. Ya, nah, ketika ormas-ormas itu kemudian menguat, ya dalam sudut pandang mereka itu menguat, maka mereka merasa bahwa dirinya ini adalah investor kekuasaan. Maka kalau nanti tidak dibela, pemilu berikutnya tidak akan kita coblos ya. Dan itu sebenarnya tidak baik, karena yang dalam presiden ataupun anggota dewan itu bukan miliknya ormas, bukan miliknya lembaga pendidikan atau pondok pesantren atau lembaga kelompok-kelompok yang memiliki basis massa besar, bukan ya. Para pemimpin negara itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, gesekan-gesekan semacam itu kalau dibiarkan terus ya, itu akan mengganggu stabilitas nasional. Ya, akan mengancam integrasi, disintegrasi kan. Ya, maka Anda semua saya kira perlu memahami kenapa materi tentang integrasi nasional itu perlu disampaikan di perguruan tinggi ya, karena pada dasarnya Anda semua ini adalah agen pendidikan, agen perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, Mas Mbak, ya bentuk-bentuk integrasi itu banyak. Kalau strategi integrasi itu ada asimilasi, ada akulturasi, ya. Jadi ada asimilasi, ada akulturasi, kayak gitu. Ada banyak, ada 3 atau 4. Ya. Nah, bentuk-bentuk integrasi itu misalnya, ya. Sampai sini dulu ya. Silakan, ini sudah waktunya sholat soalnya sini. Saya izin sholat dulu, ya. Itu ya, Mbak. Silakan dilanjutkan diskusinya. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Saya izin live sebentar, nanti saya masuk Zoom lagi ya. Baik, Iya, Bapak. Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Mengapa kita butuh integrasi nasional? Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuatan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu.
Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan kedua dari Aulia Nur Zahra. Bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional? Jawabannya, kita sebagai mahasiswa dapat menjaganya dengan proses penyatuan berbagai kelompok. Dalam arti kan di dalam satu kampus itu tidak semua berasal dari daerah yang sama. Daerah-daerah pasti berbeda dalam satu kampus. Nah, caranya kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Kita belajar mengenai agama ataupun adat istiadat dari teman kita yang lain dengan menghargainya tanpa kita kayak menyinggung atau kayak bertanya secara dalam gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus saling menghargai setiap perbedaannya. Walaupun perbedaan dari teman kita itu berbeda dengan adat yang kita miliki. Gimana tadi jawabannya? Benar nggak?
Izin menjawab, apakah gerakan separatisme bisa dikatakan sebagai ancaman di bidang HAMKA? Dan bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi gerakan separatisme di Papua? Sedangkan untuk saat ini TNI atau Polri bahkan banyak yang gugur dalam menangani hal tersebut. Untuk saat ini, pemerintah masih mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, dikarenakan gerakan separatis di Papua adalah suatu gerakan yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Adelia Langago, yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia memiliki perbedaan mulai dari suku, bahasa, budaya, adat, dan lain sebagainya, tetapi harus tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apakah yang dapat memecah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika? Izin menjawab, mungkin salah satunya atau yang paling sering kita temui yaitu sifat merasa paling benar, di mana merasa diri paling benar adalah salah satu sifat yang dapat memecah belah persatuan dan terus-menerus akan menjadi pemicu lahirnya konflik di dalam negeri. Karena sifat merasa paling benar ini atau sifat egois cenderung memandang pendapat atau perbedaan yang ada pada orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya sendiri dan melupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Padahal pada hakikatnya, apapun budaya, bahasa, agama, dan suku seseorang adalah baik dan bernilai seni tinggi untuk masing-masing. Hanya saja, cara berpikir manusianya yang masih primitif dan belum menyadari bahwa semua manusia itu sama dan tidak ada yang sempurna. Mungkin itu jawabannya. Apakah bisa diterima? Gimana, Del?
Demikian diskusi kelompok 12. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bapak. Ya. Ada yang perlu saya bahas lagi enggak? Kalau enggak kita akhiri saja. Biar enggak capek. Ini ya, bentar saya tak ngomong sebentar. Mbak, Mas, nanti saya minta perwakilan 2 mahasiswa untuk isi apa saya menjadi informan riset saya ya. Nanti besok atau hari Rabu nanti saya kasih saya tanya-tanya tentang Pancasila Darul Ahdiwasyah saja. Tidak apa-apa ya? Iya, Pak. Nah, terus kemudian untuk UAS
Wah, saya nanti nunggu jadwal saja lah ya. Saya kira enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk materi integrasi ya, bentuk-bentuk integrasi itu ada integrasi ekonomi, ada integrasi wilayah, integrasi ekonomi, ada integrasi politik, ya, integrasi budaya. Itu yang perlu Anda ketahui. Ya. Jadi saya berikan contoh sedikit tentang misalnya integrasi apa? Ini saya dari masjid depan depan masjid kampus. Saya kasih garis bawah sebentar sedikit. Ya. Integrasi ekonomi itu misalnya gini, Mbak. Ya. Jadi penyatuan negara, menjaga kesatuan, ya, persatuan kesatuan negara dengan pendekatan ekonomi itu misalnya gini. Jawa itu penghasil pangan. Ya. Kemudian Kalimantan itu penghasil sumber energi. Ya. Sumber energi itu misalnya batu bara. Ya. Kemudian di Jawa sebagai pulau penghasil pangan, kan ada banyak produk-produk pangan dan kemudian berdiri banyak pabrik atau banyak pabrik. Nah, pabrik-pabrik itu kan tidak mungkin bisa beroperasi tanpa ada suplai energi. Ya, maka kebutuhan suplai akan energi di Jawa ini bisa dipenuhi dari Pulau Kalimantan. Kemudian dari hasil produksi itu bisa juga dikirim ya ke Kalimantan. Ya. Jadi Kalimantan ngirim sumber energi, Jawa mensuplai hasil pangan, kan. Sehingga ada rasa saling membutuhkan. Ya. Ketika ada rasa saling membutuhkan itulah kemudian ada persatuan di situ. Atau misalnya NTT, NTB itu kan banyak padang rumput di sana, ya. Dengan potensi itu kemudian NTT maupun NTB itu dikenal sebagai produsen ya, sapi, ya. Kemudian Pulau Jawa ya sebagai pulau paling padat penduduknya, ya setiap hari raya kurban itu membutuhkan suplai daging sapi dari luar Jawa. Ya. Jadi kebutuhan di Jawa disuplai oleh NTT atau NTB. Jadi keuntungan bagi NTT NTB apa? Mereka mendapatkan keuntungan dalam bentuk finansial, duit yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, itu namanya membangun integrasi melalui pendekatan ekonomi. Ya, atau yang dikembangkan oleh negara sekarang, yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, itu dengan cara membentuk daerah ekonomi khusus, ya, KEK, ya, jadi kawasan ekonomi khusus, ya, KEK, ya, kawasan ekonomi khusus itu kalau di Jawa sekarang yang dibangun ada di Kabupaten Batang, ya, kalau di Lombok ada di Mandalika, ya. Jadi KEK itu ya kawasan ekonomi khusus itu bisa dalam bentuk membangun kawasan industri, ya seperti yang ada nanti di Batang dan di Kabupaten Kendal, ya bisa dalam bentuk memoles kawasan wisata, ya sehingga dengan program KEK tersebut itu diharapkan ekonomi masyarakat dapat meningkat, ya tuh, ya jadi itu integrasi ekonomi, ya. Kemudian kalau integrasi budaya, ya
integrasi budaya itu pengangkatan ya budaya-budaya lokal menjadi budaya nasional. Ya, jadi budaya-budaya daerah itu ya diberikan ruang ya, dikembangkan untuk menjadi bagian dari budaya nasional. Sehingga setiap daerah itu dengan budaya masing-masing itu ada kontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada penghargaan di situ. Ya. Kemudian ada integrasi politik ya. Kalau integrasi politik ya, integrasi politik itu dengan dibentuknya partai-partai politik. Ya. Partai-partai politik itu kan asasnya kan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka setiap partai politik itu harus berasaskan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya maka bisa dikatakan sebagai partai terlarang. Ya, itu sebagai penguat saja lah. Kalau strategi integrasi ada asimilasi, ada akulturasi, ya itu ada pluralisme, ya itu kalau kita bicara strategi. Ya cukup ya. Semua kelompok sudah presentasi? Sudah, Bapak. Nah, kalau sudah, itu hasil diskusinya semua dikumpulkan. Ya, makalahnya ditata, Mbak, dikumpulkan ke Komting, nanti baru di-emailkan ke saya. Ya, boleh di-email, boleh saya dikasih link Google Drive-nya. Enggak apa-apa, kalau email kan kadang kan terlalu besar ya, saya dikasih link Google Drive-nya enggak masalah. Ya. Jadi dikirim ke saya dalam bentuk PDF, ya diurutkan, Mbak, ya dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Ya, jangan semua mahasiswa supaya masuk di dalam anggota kelompok, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, itu ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Bapak. Yang nanti dikumpulkan paling telat waktu UAS, ya. Dikumpulkan paling telat waktu UAS. Ya. Tuh, saya kira tinggal mengkompilasi saja itu ya. Dikasih keterangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 gitu ya dalam bentuk PDF. Biar enggak berubah-ubah tata tulis. Ya, sekian terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sore.